kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam kunjungan kerja ke Kalsel melakukan tanam padi dan panen raya bersama Gubernur dan Bupati Banjar di Desa Penggalaman dalam rangka Gerakan Nasional Antisipasi Dampak El Nino di daerah ini. Kehadiran Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan disambut Gubernur Sahbiri Nur, Kapolda Irjen Pol Andi Rian Jayadi, Ketua DPRD Provinsi Supian Haka, Bupati Banjar Saidi Mansur beserta wakilnya Habib Idrus Al-Habsi, Ketua DPRD Banjar Muhammad Ropiki, serta camat dan pembakal setempat. Wakapolri berkesempatan menanam padi varietas benih unggul Sentani di lahan seluas 1 hektar, di samping melakukan panen padi siam madu varietas lokal pendek di lahan seluas 1 hektar. Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung gerakan kerja nasional dan membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya panen raya dan tanam ulang. Wakapolri pun menyebut ketahanan pangan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan hal ini sedikit banyak berhubungan dengan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya terlalu tinggi kalau mengatakan atas nama pemerintah kami setidaknya atas nama institusi Polri yang memiliki tanggung jawab terhadap perpeliharanan stabilitas Kamtibmas, di mana sebenarnya akar kejahatan itu kan ya kalau punya es itu ada di atas, kalau tidak tertangani faktor potensi terjadinya kejahatan, di mana akar masalahnya sebenarnya adalah masalah ekonomi. Sementara itu Bupati Banjar Saidi Mansur mengungkapkan kegiatan ini merupakan komitmen bersama sinergitas pemerintah dengan TNI Polri serta memotivasi masyarakat untuk terus menanam. Alhamdulillah pada hari ini adalah bentuk komitmen bersama sinergitas antara pemerintah dan juga TNI Polri. Tentunya beberapa kegiatan dalam Wakapolri tentu bisa membawa manfaat untuk masyarakat kita, bukan hanya memberikan motivasi untuk tanam maupun juga memanen, juga beberapa bantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, bukan hanya sembako, tetapi juga ada beberapa kegiatan bansos dan juga beberapa kegiatan untuk mencari sumber air, yaitu sumber bor yang ada di karangan-karangan dilaksanakan nanti bulan 2. Mudah-mudahan ini adalah spirit yang bagus, dampak positif yang bagus bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Tentunya menjadi perhatian lah setidaknya. Perhatian ini menjadi semangat bagi kita untuk terus bersemangat. Desa Penggalaman di Kecamatan Martapura Barat termasuk lumbung padi dengan luas sawah mencapai lebih dari 5.106 hektar. Saat ini luas tanam padi di Kabupaten Banjar untuk musim tanam tahun 2022-2023 mencapai 56.701 hektar. Hingga bulan September 2023, luas panen telah mencapai 49.299 hektar dengan perkiraan produksi mencapai 167.616 ton gabah kering giling dengan produktivitas rata-rata 3,4 ton per hektar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, di tengah panasnya isu proyek strategis nasional di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI Kalsel) meminta masyarakat di Banua jangan sampai terprovokasi sehingga menimbulkan gangguan situasi Kamtibmas. Puluhan massa yang tergabung dalam LSM KAKI Kalimantan Selatan di bawah komando Ahmad Husaini menggelar aksi damai di Jalan Lambu Mangkurat, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10 WITA. Sambil berorasi di atas pickup, Husaini mengajak semua elemen baik eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian hingga masyarakat menjaga suasana kondusif di Banua di tengah tingginya isu sentimental proyek strategis nasional di Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang hingga kini terus bergejolak.
Dirinya meminta masyarakat Banua jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menimbulkan gangguan situasi Kamtibmas terlebih menghadapi pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Husaini menegaskan kaki Kalimantan Selatan siap menjadi pelopor kondusivitas di daerah sehingga tidak ada celah jurang-jurang perpecahan. Kita membangun stigma-stigma positif. Bagaimanapun itu proyek nasional. Satu. Kedua, jangan terprovokasi di Kalimantan Selatan atas isu-isu sentimen negatif. Kita membangun bahwa itu bernasional, tapi dengan menghadapi pilkada ini, baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan anggota legislatif, kita membangun Kalimantan Selatan yang kondusif agar kita tidak terprovokasi sentimen negatif ataupun yang menghasilkan jurang-jurang perpecahan. Itu saja. Aksi yang dikawal puluhan aparat kepolisian ini disambut perwakilan Sekretariat DPRD Kalsel yang berlangsung hampir 1 jam dan berjalan aman dan damai. Tak lama kemudian, massa LSM tersebut membubarkan diri dengan tertib. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, usaha ikan tilapia merah yang dikembangkan Mr. Aloy dari tambak kolam ikan air tawar miliknya setelah berumur 8 dan siap untuk dipanen, ternyata ukuran berat atau size yang didapatkan dari ikan-ikan tersebut rata-rata antara 1 sampai dengan 1,2 kg setiap ekor. Di negeri jiran Malaysia, tepatnya di kawasan Johor Bahru, usaha warga setempat mengembangkan tambak kolam ikan air tawar ternyata cukup berhasil. Seperti diusahakan Mr. Aloy yang membuka usaha tambak ikan pribadi di lokasi Taman Kawasan Sedenak Johor Bahru, Malaysia, dengan membuat kolam ikan ukuran 30 x 30 meter. Kolamnya menggunakan sumber air yang berasal dari sungai di sekitar yang diatur dengan sistem irigasi. Adapun usaha ikan tilapia merah yang dikembangkan Mr. Aloy bermula dari bibit umur 1 bulan, dipelihara dan diberikan pakan ikan berupa pelet hingga sampai 8 bulan. Setelah dipanen untuk dijual, ukuran berat yang didapatkan dari ikan tersebut rata-rata antara 1 sampai dengan 1,2 kg setiap ekor. Ini ikan mau siap dijual apa gimana? Ini mah tunggu keluar lah. Tunggu keluar. Jual ini. Jual ya. Kita tangkap dari kolam, simpan sini. Standby lori datang Stand. dan naik lori Itu size berapa itu? 1 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo atas pun ada. 1 kilo bawah pun ada. Campur-campur lah. Berapa sekarang harga 1 kilo? Itu lah 16 pun ada. 17 pun ada. 16-17 ringgit ya, 1 kilo ya. Seperti diketahui, ikan tilapia sejenis ikan nila di Indonesia ketika diusahakan sangat cepat pertumbuhannya. Reproduksinya juga tinggi di samping memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Selain mengusahakan tambak kolam ikan air tawar di sekitar kolam, Mr. Aloy juga menanam sayuran, pisang raja, dan tanaman buah nangka. Giti melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, guna mewujudkan visi misi sekolah mencetak lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia dan siap kerja, SMK Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin mengadakan penguatan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri melalui penandatanganan kerjasama. Upaya meningkatkan link and match antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri dilakukan SMK Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri tersebut ditandai penandatanganan MOU di aula sekolah di Jalan Sultan Adam Komplek Malkon Temon, Banjarmasin, Selasa 3 September, Selasa 3 Oktober 2023. Penandatanganan dilakukan langsung Kepala SMK Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin Endarta dengan 3 perwakilan Dudi, yakni dari Digitalis, PT Baidah Bangun Persada, dan PT Upaya Teknik. Ketiga Dudi itu untuk mengakomodir jurusan teknik komputer dan jaringan, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kerjasama ini guna mempersiapkan peserta didik memperoleh keterampilan dan pengalaman praktis yang relevan dengan karir yang diinginkan, mulai dari pengalaman kerja nyata, keterampilan khusus, koneksi profesional, peluang magang, hingga pembelajaran praktis.
Di samping mewujudkan visi misi sekolah, mencetak lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia, dan siap kerja. Menurut Kepala SMK Islam Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin Endarta, di dalam kerjasama ini terdapat 8 item program yang nantinya akan dilakukan, mulai dari penyelarasan kurikulum, kesempatan magang untuk pelajar dan guru, memperbaharui keilmuan dengan kondisi yang ada, hingga penerapan lulusan untuk bekerja ataupun berwirausaha. Ini adalah penandatanganan kesepakatannya. Di dalamnya nanti ada 8 atau mungkin lebih item dari kegiatan kita, ya, mulai dari menyelaraskan kurikulum, kemudian mengirimkan anak magang atau guru magang, kemudian update teknologi seperti tadi dilakukan oleh industri kepada kita, kemudian guru magang ke industri atau kita berkunjung ke industri, atau mungkin industri akan penyerapan tamatan. Nah, itu bisa juga dilakukan melalui kerjasama ini. Jadi kalau tidak salah minimal ada 8 atau 9 kegiatan yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Dan SMK Islam Sabil Al-Muhtadin, kita walaupun SMK swasta yang tidak ada labelnya pusat keunggulan, tetapi kita memasuki untuk membina anak kita menjadi atau SMK kita sebagai SMK pusat keunggulan untuk menuju anak-anak kita yang terampil dan siap kerja. Dengan kerjasama ini diharapkan makin memperkuat SDM yang dimiliki sekolah dengan pengelolaan yang lebih profesional menuju SMK Pusat Keunggulan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, saat lagi kami hadirkan program penghijauan hulu sungai dan pembuatan bambu rafting. Informasi selengkapnya sesaat lagi.